Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tasya Wijanarko dengan NIM akhir 041 dari Prodi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu untuk materi 4 sampai ke 6 pada penjelasan mata kuliah medan elektromagnetik. Materi keempat adalah potensial listrik. Potensial listrik merupakan karakteristik skalar dari suatu medan listrik. Potensial listrik pada sembarang titik dalam medan listrik adalah usaha persatuan muatan untuk memindahkan sebuah muatan positif dari hingga ke titik tujuan. Rumus dasar dari potensial listrik adalah V dalam kurung R sama dengan min integral R sampai ke R besar atau biasa tak hingga E vektor dikali dl vektor. Secara matematis, potensial listrik dapat dirumuskan seperti gambar dengan satuan J per C atau Joule per Celsius atau volt. VR di sini merupakan besaran relatif diukur berdasarkan satu titik referensi, dan biasanya titik referensi benar 0, dan jika memilih selain R, tidak akan mengubah medan listrik. Hubungan antara potensial listrik dan medan listrik dapat ditentukan berdasarkan teorema gradien, di mana diungkapkan bahwa VB dikurang VA sama dengan integral B sampai A del kali V dikali dl, vektor dl. Karena beda potensial sering disebut sebagai tegangan listrik atau voltase, sehingga VB dikurang VA sama dengan min integral B sampai A E vektor dikali dl vektor, maka dapat dihasilkan integral B sampai A del kali V dikali dl sama dengan min integral B sampai A vektor E dikali dl. Kaitan antara medan listrik dan potensial listrik dapat dilihat dari rumus berikut, yaitu E vektor sama dengan min del V. Seperti yang kita ketahui bahwa medan listrik dapat didivergensikan dan dikelola, maka diperoleh persamaan del dikali E vektor sama dengan rho per epsilon 0 yang menyatakan hukum Gauss untuk diferensial. Lalu ada del dikroskan dengan E vektor sama dengan 0 yang merupakan rotasi dari sebuah medan listrik. Jika E kita ganti dengan gradien dari V, maka diperoleh nilai sebagai berikut, yaitu del vektor dikali E vektor sama dengan del vektor dikali minus del V vektor sama dengan minus del kuadrat dikali vektor. Sehingga diperoleh persamaan Poisson, yaitu del vektor kuadrat kali V sama dengan rho per E epsilon 0. Selanjutnya adalah potensial listrik bagi muatan terlokalisir. Formulasi potensial listrik untuk muatan titik yang terdistribusi dapat dibangun dari persamaan potensial listrik untuk muatan titik seperti rumus berikut ini, yaitu V dalam kurung R sama 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R. Untuk sekumpulan muatan individual yang terlokalisir pada suatu daerah, rumus yang digunakan adalah seperti ini. Dia menggunakan sigma di sini karena sekumpulan muatan. Jika sumber muatannya berupa muatan garis, digunakan rumus ini, yaitu V dalam kurung R sama 1/4 pi epsilon 0 integral lambda dikali R per R dl. Untuk muatan dengan distribusi volume, maka digunakan rumus V dalam kurung R sama 1/4 pi epsilon 0 integral rho kali R per R kali V. Bedanya adalah kalau muatan garis dia pakai lambda karena menyatakan panjang, dan di sini kalau di volume dia menggunakan rho karena menyatakan volume. Untuk muatan dengan distribusi ruang, maka digunakan rumus yang sama, hanya saja di sini diganti sigma karena menyatakan distribusi ruang, dan di sini diganti dA aksen. Potensial listrik pada sebuah muatan cincin menggunakan rumus V sama 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per
akar dari X kuadrat plus A kuadrat. Potensial listrik pada sumbu sebuah cakram dimuati secara seragam menggunakan rumus seperti ini. Dan untuk potensial oleh kulit bola bermuatan serba sama berjadi-jadi R menggunakan rumus seperti ini. Seperti yang digambar. Jika berada di luar kulit bola, maka rumus potensial yang digunakan adalah V dalam kurung Z sama dengan sigma R kuadrat per epsilon 0 dikali Z. Sedangkan jika berada di dalam kulit bola, maka perumusannya adalah V dalam kurung Z sama dengan epsilon R per epsilon 0. Salah. Sedangkan jika berada di dalam kulit bola, maka perumusannya adalah V dalam kurung Z sama dengan sigma dikali R per epsilon 0. Materi selanjutnya ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu syarat batas elektrostatistika. Dapat dilihat pada gambar ini terdapat medan listrik yang menembus pillbox Gauss dari arah bawah ke atas sehingga dapat dinyatakan dalam rumus, yaitu integral tertutup efektor dikali dA sama dengan 1 per epsilon 0 Q terlingkupi, yang dimana Q terlingkupi ini diubah menjadi sigma A atau area per epsilon 0. Sigma sendiri rumusnya adalah Q per A. Apabila batas mendekati 0, maka didapat rumus seperti ini, di mana E atas merupakan bagian atas dan E atas merupakan batas bagian atas dan E bawah merupakan batas bagian bawah dari permukaan. Untuk konsistensi, kita biarkan keduanya memiliki nilai positif untuk kedua arahnya, sehingga komponen norma medan listrik pada suatu bidang batas bersifat discontinuous sebesar sigma per epsilon 0. Selanjutnya kita cek untuk komponen tangensialnya. Medan listrik akan selalu kontinu, maka digunakan rumus sigma tertutup vektor E dikali dl sama dengan 0. Apabila epsilonnya 0, maka E atas sama dengan E bawah. Rumus ini merupakan paralel terhadap permukaan yang ada. Batas yang kita sudah dapatkan sebelumnya dapat digabungkan dan menjadi rumus seperti ini. Nah, mungkin berikut merupakan penjelasan bagaimana menggabungkan kedua rumus tadi. Selanjutnya adalah kondisi batas potensial listrik pada bidang batas. Dari rumus sebelumnya, di mana apabila N adalah unit vektor perpendikular pada permukaan, maka digunakan rumus ini. Dan apabila dl-nya mendekati 0 atau jarak batasnya bisa dibilang memendek, maka didapat pernyataan bahwa sehingga V atas sama dengan V bawah. Materi terakhir dalam video ini adalah usaha dan energi dalam elektrostatistika. Misalkan kita memiliki konfigurasi stasioner untuk muatan sumber dan kita ingin memindahkan muatan uji Q dari titik A ke B. Nah, berapa usaha yang harus kita lakukan? Usaha sendiri rumusnya adalah W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya dan S adalah jarak. Pada kasus ini diketahui bahwa F sama dengan Q kali E, maka dapat diubah menjadi seperti ini. Dan S-nya ini adalah jarak, di mana dalam kasus ini ya jarak dari titik A ke B, sehingga didapat persamaan seperti ini. Perbedaan potensial antara titik B dan A sama dengan usaha persatuan muatan diperlukan untuk membawa partikel bermuatan dari Q ke A dan B. Selanjutnya adalah apabila kita ingin membawa muatan Q dari jarak yang sangat jauh ke tempat posisi R, maka kita menggunakan rumus W sama dengan Q kurung kurawal V kurung R dikurang V kurung tak terhingga ditutup kurung kurawal. Jika kita sudah menetapkan titik referensi
tak hingga, maka akan dapat seperti ini. Dengan W adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q tak terhingga ke sebuah titik tertentu. Sehingga kita bisa mengetahui dari rumus di atas, potensial adalah energi potensial persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa dari tak hingga ke suatu titik tertentu. Selanjutnya adalah energi untuk distribusi muatan titik. Berapa besar usaha yang diperlukan untuk mengumpulkan seluruh titik muatan? Bayangin saja, mengumpulkan muatan satu persatu dari titik jauh yang berbeda. Pertama, untuk muatan Q1 tidak perlu usaha, tidak diperlukan usaha. Sekarang untuk muatan Q2, rumus yang digunakan adalah W2 sama 1/4 pi epsilon 0 dikali Q2 dalam kurung Q1 per R12 tutup kurung. Selanjutnya untuk muatan Q3 digunakan rumus W3 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q3 dalam kurung Q1 per R1/3 ditambah Q2 per R23 tutup kurung. Nah, muatan yang terakhir yaitu muatan keempat atau Q4 didapat dari rumus W4 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q4 buka kurung Q1 per R14 ditambah Q2 per R24 ditambah Q3 per R34 tutup kurung. Nah, usaha total yang diperlukan dari beberapa rumus yang tadi digabungkan dari beberapa rumus tadi dapat digabungkan untuk menghitung usaha total sebagai berikut, yaitu W sama dengan 1/4 pi epsilon buka kurung Q1 Q2 per R12 ditambah Q1 Q3 per R13 ditambah Q1 Q4 per R14 ditambah Q2 kali Q3 per R23 ditambah Q2 Q4 kali R24 dan terakhir ditambah Q3 Q4 per R34. Dan didapat juga pola sehingga bila kita menghitung muatan lebih dari satu bisa digunakan rumus ini. Adanya J lebih dari I sama dengan mengingatkan agar tidak menghitung pasangan yang sama dua kali. Nah, selanjutnya ada rumus atau cara lain atau rumus lain selain rumus yang sebelumnya, yakni menghitung setiap pasangan dua kali kemudian dibagi dua. Mengingatkan kita harus menghindari I sama dengan J sehingga dapat menggunakan rumus seperti ini, di mana potensial pada titik R1 atau posisi muatan Q1 yang dihasilkan oleh semua muatan titik yang lain. Selanjutnya adalah energi untuk distribusi muatan kontinu. Rumus untuk muatan garis yang kerapatannya lambda, energi totalnya adalah rumusnya sebagai berikut. W sama dengan setengah integral lambda V dl. Untuk muatan garis yang kerapatannya sigma, energi totalnya adalah W sama dengan setengah integral sigma V dA. Dan selanjutnya adalah muatan garis yang kerapatannya rho, energi totalnya adalah W sama dengan setengah integral rho V dr. Rumusnya hampir sama, hanya beda di kerapatannya saja. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.